Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama kita bahas hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua atau disebut dengan birrul walidain ya. Jadi kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tidak hanya berbuat baik, tapi birrul walidain juga kita berbakti kepada orang tua kita. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemusyrikan. Jadi, kalau dinasehatin orang tua atau disuruh sama orang tua, ya dilaksanakan, ditaati perintahnya gitu. Selama orang tua kita itu nyuruh yang baik-baik. Tapi kalau orang tua kita ini nyuruhnya yang buruk-buruk atau disuruh bermaksiat gitu, nah itu baru kita tidak wajib mentaati ya, bahkan tidak boleh mentaati itu. Selanjutnya, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir ya. Jadi kalau misalkan kita berbeda agama dengan orang tua kita, misalkan kita muslim tapi orang tua kita bukan muslim, nah itu kita tetap wajib menghormati kedua orang tua kita. Kewajiban menghormati dan mematuhi orang tua diantaranya ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Jadi banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menyuruh kita untuk menghormati dan mematuhi orang tua. Salah satunya ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa menghormati dan mematuhi orang tua ini tingkatannya di bawah mematuhi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi urutannya yang pertama kita harus patuh kepada Allah, kemudian yang kedua kita harus patuh kepada orang tua kita gitu. Selanjutnya, lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain, yaitu perilaku durhaka kepada orang tua. Nah, itu lawannya ya. Kemudian ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Tapi kalau orang tua kita murka, maka Allah pun pasti murka kepada kita ya. Tuh, jadi sebisa mungkin kita harus mendapatkan ridho orang tua agar Allah pun ridho kepada kita. Selanjutnya, cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Nah, caranya bagaimana? Jika orang tua masih hidup, kalau orang tua kita masih hidup, caranya mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati ya. Jadi kalau kata-kata orang tua tuh kita dengarkan gitu dengan penuh rasa hormat dan rendah hati.
Kemudian, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pasti kalian tahu ya, pekerjaan rumah itu banyak, mulai dari nyapu, ngepel, kemudian mencuci piring, cuci baju, nyetrika, dan lain sebagainya. Pasti kan banyak ya kerjaan orang tua, kerjaan rumah ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai anak bantulah pekerjaan orang tua kita di rumah untuk mengurangi beban orang tua itu, agar orang tua kita tuh tidak terlalu capek gitu ya. Kita bantu pekerjaannya. Kemudian senantiasa meminta doa restu ya. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, mau melakukan apapun, biasakan untuk meminta doa restu kepada orang tua kita gitu. Nah, tapi gimana jika kalau orang tua kita ini sudah meninggal? Bagaimana cara menghormatinya? Yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Jadi, kalau semasa hidupnya orang tua kita sering silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Nah, setelah orang tua kita meninggal, kita teruskan silaturahminya gitu. Jangan sampai terputus. Kemudian, melanjutkan cita-cita orang tua. Jadi misalkan orang tua kita pas masih hidup pengen mempunyai cita-cita gitu, tapi belum tercapai sampai meninggal, maka kita lanjutkan. Contohnya, misalkan lagi nabung buat haji, tapi belum kesampaian hajinya, tapi orang tua kita udah meninggal, nah kita lanjutkan. Atau misalkan lagi membangun masjid, tapi orang tua kita keburu meninggal, nah kita lanjutkan membangun masjidnya gitu. Kemudian mendoakan orang tua dengan memintakan ampun kepada Allah. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, sering-seringlah mendoakan orang tua. Setiap saat, setiap habis sholat, doakan orang tua kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung kita ya. Jadi guru ini juga merupakan orang tua kita, yaitu orang tua kita di sekolah atau orang tua kedua kita gitu ya. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita ya. Coba nih, guru ini berjasa dalam mendidik dan mengajar kita. Kita yang tadinya belum lancar baca jadi lancar ya, kita yang tadinya nggak bisa berhitung jadi bisa berhitung, kita yang tadinya nggak tahu nih perilaku baik dan buruk, karena dididik oleh guru jadi kita mengerti gitu, bisa membedakan perilaku yang baik dan buruk. Nah, itu jasa-jasa dari guru kita. Kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Karena guru juga sebagai orang tua kita ya, jadi kita pun harus hormat dan mematuhi guru. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kalau mau ilmu yang kita dapatkan itu berkah, kemudian bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, maka kita harus menghormati, terus mematuhi guru, memuliakan guru gitu. Kalau kita berakhlak buruk kepada guru, maka ilmu yang kita peroleh itu jadi tidak berkah, kemudian jadi tidak bermanfaat. Selanjutnya, cara menghormati dan mematuhi guru. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Jadi, kalau ketemu guru, mau di sekolah atau di luar sekolah, di jalanan, di rumah atau dimanapun, kalau bertemu guru, disapa dan mengucapkan salam ya, agar guru ini merasa dihormati gitu. Kemudian, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Jadi kalau ada guru yang lagi ngomong, dengerin, jangan dicuekin ya. Mau itu gurunya lagi ngomong di dalam kelas atau di luar kelas,
Pokoknya harus kita dengarkan, harus kita simak, harus kita perhatikan gitu. Selanjutnya, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Jadi kalau belajar itu harus semangat, ya. Walaupun misalkan pelajarannya itu susah gitu ya, susah untuk kita mengerti gitu, tapi tetap kita itu harus belajar dengan penuh semangat. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau takzim, ya. Jadi kalau sedang berhadapan sama guru itu jangan kelihatan sok pinter gitu atau enggak, ya gitulah ya, harus memandang guru tuh dengan rasa hormat gitu ya, harus santun gitu ya. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, pokoknya sebisa mungkin nih, kalau misalkan di kelas, pilih tempat duduk yang paling dekat dengan guru ya, kalau bisa ya. Jangan ini mah waktu lagi milih kursi, milihnya yang paling belakang gitu ya. Pilihlah kursi atau tempat duduk itu yang dekat sama guru gitu ya. Biar guru itu juga kenal sama kita gitu ya. Nah, oke, itu saja materi kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.